Pada suatu kali, ada seorang pendeta muda yang melawat satu keluarga. Keluarga ini sudah agak lama tidak ke gereja, tetapi karena pendeta muda ini baru di gereja itu, jadi dia nggak tahu masalahnya apa. Maka tibalah pada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Bapak dan Ibu tidak lagi ke gereja? Saudaraku sekalian, jawaban dari tuan rumah ini sangat mengejutkan. Karena dia menjawab begini, ya, untuk apa ke gereja? Saya ke gereja selama ini nggak dapat apa-apa. Seperti tidak ada manfaat. Untuk apa saya ke gereja? Kemudian pendeta muda ini mulai menanyakan sesuatu, yaitu selama ini Bapak membawa sesuatu enggak ke gereja? Kemudian tuan rumah katakan, saya membawa persepuluhan, saya membawa persembahan, saya juga membawa potlak yang cukup banyak, tetapi pulang biasa-biasa saja. Saudaraku sekalian, kemudian pendeta muda ini berpikir sejenak, apa yang harus saya sampaikan? Kalau semua sudah dilakukan, terus dia tetap pulang gak dapat apa-apa, bagaimana? Kemudian dia ingat sesuatu. Dia katakan begini, Pak, kalau seseorang pergi ke sumber air untuk mengambil air, apa yang harus dibawa? Orang yang dikatakan tentu saja membawa ember. Nah, itu dia. Selama ini Bapak ke gereja membawa ember apa enggak? Maksudnya membawa ember hati atau tidak? Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ibadah adalah masalah hati. Kita boleh membawa persembahan, kita boleh membawa persepuluhan, tetapi kalau tidak membawa hati, kita tidak ada apa-apa. Kita pulang dengan kosong. Banyak di antara umat Tuhan yang datang beribadah ke gereja, membawa hati yang bersih, dan Yesus siap mengisi hati itu, ember hati itu dengan firman-Nya. Tetapi banyak juga yang datang ke rumah ibadat membawa hati yang sudah penuh dengan segala pemikiran, penuh dengan segala hal-hal yang tidak baik. Sehingga walaupun dia beribadah dari awal sampai akhir, saudaraku sekalian, Tuhan tidak punya ruang untuk mengisi di hatinya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah ada juga umat Tuhan yang beribadah datang ke gereja, tetapi tidak membawa hati. Loh, maksudnya bagaimana? Kok tidak membawa hati? Ya, memang fisiknya di sini, lengkap fisiknya di sini, dari kepala sampai kaki ada di sini. Tetapi bisa jadi hatinya tidak di sini. Hatinya bisa di tempat kerja, hatinya bisa di rumah, hatinya bisa di mana saja, entah kemana. Hatinya ada di games, hatinya ada di segala macam. Dan kalau itu yang terjadi, maka ibadah akan sia-sia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita membawa hati kita untuk beribadah pada Sabat ini? Sabat ini, saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan sebagai berikut, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Siapa yang pergi ke rumah ibadat pada Sabat itu? Yesus. Saudaraku sekalian, Yesus. Mengapa Yesus datang pada hari Sabat itu? Perhatikan ayat ini, sangat menarik sekali. Pada suatu hari Sabat lain. Apa artinya? Berarti
tidak hanya Sabat itu, Yesus pergi ke rumah ibadat. Berarti Yesus setiap hari Sabat pergi ke rumah ibadat. Bahkan dalam Lukas 4 ayat 6 dikatakan, seperti kebiasaannya, Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Saudaraku sekalian, kita juga demikian hari ini, bukan? Seperti kebiasaan kita datang beribadah pada hari Sabat. Yang pertama adalah Yesus. Siapa lagi yang datang pada waktu itu? Di ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Yesus pertama hadir, yang kedua, seorang yang mati tangannya. Orang ini tidak diperhatikan sama sekali oleh mereka yang hadir. Kenapa? Karena yang mati tangan kanannya ini adalah orang-orang biasa, tidak punya pengaruh. Dia rakyat jelata, dia anggota biasa. Sudah anggota biasa, tangannya mati sebelah kanan. Artinya dia adalah orang yang sakit. Tidak ada keterangan bahwa mati tangan kanannya sejak lahir. Dia adalah orang yang sakit yang datang ke rumah ibadah. Tetapi saudaraku sekalian, ada golongan lain di ayat yang ke-7. Dikatakan sebagai berikut. Ayat ke-7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Ada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah golongan orang-orang yang berpendidikan. Ahli-ahli Taurat adalah golongan orang-orang terpandang, memiliki pengetahuan dan hikmat. Sedangkan orang-orang Farisi adalah rohaniawan. Mereka adalah pimpinan-pimpinan agama. Mereka adalah orang-orang yang berwenang di tempat ibadah. Sekarang kita bisa lihat ada 3. Yang pertama, Yesus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Di Sabat yang sama, ada orang sakit yang datang beribadat. Di Sabat yang sama, di tempat yang sama, ada orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Dengan kata lain, di tempat ibadah ada banyak orang dari berbagai kalangan datang. Yesus hadir di tempat ibadah. Sekarang kita beribadah pada hari Sabat. Sadar atau tidak, Yesus hadir di tempat ibadah. Saudaraku sekalian, sekarang apa tujuannya ke tempat ibadah? Mengapa Yesus hadir di tempat ibadah? Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang sama tadi, di ayat yang ke-6, Yesus masuk ke rumah ibadah. Mengapa? Yang pertama, Yesus masuk ke rumah ibadah dengan alasan di ayat itu. Mari kita baca bersama-sama. Kita buka Lukas pasal 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Perhatikan sekarang. Yesus masuk ke rumah ibadah bukan untuk diam, tetapi dia datang untuk mengajar. Apa artinya? Dia ingin mengisi ember hati kita dengan firman-Nya. Saudaraku sekalian, alasan yang kedua adalah karena memang Yesus adalah tuan rumah di ibadah itu. Apa maksudnya tuan rumah? Yesus adalah dia yang ada duluan. Kita adalah undangannya. Ya, itulah sebabnya ibadah adalah kita datang ke hadirat Allah. Kita datang menghadap Yesus. Yesus tuan rumahnya, kita tamunya. Loh Pak Pendeta, ini kan jemaat Anjas Moro, kami anggota Anjas Moro tuan rumahnya. Ternyata tidak. Bangunan boleh menjadi
milik kita. Boleh kita yang membangun, tetapi dalam ibadah, Yesus adalah tuan rumahnya. Kita datang sebagai tamu yang diundang. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, karena kita tamu yang diundang, apa yang harus kita lakukan pada waktu bertamu? Apakah seenaknya sendiri? Ya, ada sebuah kutipan yang sangat bagus sekali dari Testimonies jilid yang kelima halaman 494. Dikatakan begini, Tuhan ada di sini. Kemudian ini adalah rumahnya. Nyonya White katakan begini, saya harus memiliki pikiran yang murni dan motif yang paling suci. Itu harus yang pertama. Yang kedua, saya harus tidak. Ya, yang pertama harus memiliki pikiran yang murni, memiliki motif yang paling suci. Tetapi yang kedua, saya harus tidak. Harus tidak apa? Harus tidak memiliki kesombongan, harus tidak memiliki iri hati, harus tidak memiliki cemburu, kejahatan, kebencian, atau penipuan di hati. Mengapa? Bagian akhir ini bagus sekali. Karena saya datang ke hadirat Allah yang suci. Itulah ibadah, saudaraku sekalian. Dan Yesus sebagai tuan rumah, Dia yang menyambut kita. Tetapi di kisah ini ada orang lain yang datang. Siapa tadi yang pertama selain Yesus? Seorang yang tangan kanannya mati. Dan yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian mari kita buka Lukas 6 ayat 8 bagian pertama. Lukas 6 bagian 6 ayat 8 bagian awal. Dikatakan begini. Ayat 8, tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Apa yang terjadi? Yesus sebagai tuan rumah tahu isi hati semua orang yang datang. Itulah sebabnya kita datang beribadah dengan membawa hati. Tidak cukup membawa perpuluhan, tidak cukup membawa persembahan, bahkan tidak cukup membawa potlak. Karena yang paling penting yang harus kita bawa dalam ibadah adalah hati. Yesus melihat hati semua yang hadir. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat berikutnya. Orang yang mati tangannya, mereka datang kepada Tuhan. Untuk apa? Ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Perhatikan apa yang mati tangan, mana tangan yang mati? Yang kanan. Loh, apa bedanya kanan dan kiri? Secara umum, tangan kanan adalah bagian tangan yang lebih penting untuk melakukan banyak hal. Dengan kata lain, orang ini sedang kehilangan atau sedang sakit. Sakit yang sangat parah. Dia tidak bisa melakukan banyak hal lagi karena tangan kanannya sedang sakit. Mengapa dia datang? Pertama, jelas untuk ibadah. Dan karena dia sakit ingin sembuh, dia datang dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari sebelumnya, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan betapa sukacitanya dia pada saat dia tahu Yesus datang ke rumah ibadah itu. Hatinya terfokus pada Yesus. Dia tidak peduli kepada ahli Taurat. Dia tidak peduli kepada orang-orang Farisi. Dia tidak peduli kepada siapapun. Dia fokus kepada Yesus. Dia datang hanya untuk bertemu Yesus. Kemudian, saudaraku sekalian, karena Yesus datang untuk mengajar,
Maka orang yang mati tangan kanannya ini konsentrasi, mendengar setiap pengajaran Yesus. Selesai ibadah, apa yang dilakukan? Dia tetap konsentrasi memperhatikan Yesus. Dia berusaha dengan sekuat tenaga mencari waktu untuk bertemu Yesus. Kenapa? Karena dia ingin menyerahkan hatinya. Dia ingin memohon belas kasihan agar Yesus menyembuhkannya. Saudaraku sekalian, orang ini datang ke rumah ibadah dengan membawa hati. Yang ketiga, bagaimana dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Saudaraku sekalian, dia memang datang di hari Sabat yang benar. Dia juga datang, mereka datang ke tempat yang benar. Kemana? Ke tempat ibadah. Mereka juga datang dengan fokus yang benar. Siapa fokusnya? Yesus. Tempatnya sudah benar, hari Sabatnya sudah benar, fokusnya sudah benar, yaitu Yesus. Tetapi ada masalah dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa? Tujuannya, motifnya yang tidak benar. Mari kita baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita di ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 6 ayat 7. Sama-sama. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Yesus. Luar biasa. Untuk apa dia datang ke rumah Tuhan? Bertemu dengan Yesus. Benar ini. Untuk apa dia datang? Mengamat-amati semua gerak-gerik Yesus. Benar. Untuk apa dia datang? Mendengar setiap perkataan Yesus. Benar. Untuk apa dia datang? Mencatat semua dengan terperinci. Tetapi tujuannya untuk mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa tujuan kita hadir di rumah Tuhan pada Sabat ini? Seperti orang yang mati tangan kanannya, memberikan hati kepada Yesus, atau seperti ahli Taurat dan orang Farisi, mencari kesalahan. Yang lebih celaka lagi adalah mencari kesalahan di tempat ibadah. Sekarang mari kita lihat hasil dari ibadah mereka. Hasil dari ibadah mereka. Yang pertama, Yesus melihat isi hati. Hasilnya apa? Reaksi Yesus, dia perhatikan semua yang datang. Tidak ada yang tersembunyi. Yesus tahu semua isi hati kita. Walaupun teman duduk kita pun tidak tahu. Tetapi saudaraku sekalian, sekarang kita masuk ke orang Farisi dan ahli Taurat. Apa hasil ibadah mereka? Apa hasil kebencian dan mencari kesalahan itu? Ini hasilnya. Ayat yang ke-8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Ayat 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang Farisi dan orang ahli Taurat, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Apa hasilnya? Yesus menegur dengan keras mereka yang datang ke rumah ibadat hanya untuk mencari salah. Apa tegurannya? Tegurannya adalah dengan sebuah sindiran. Mana lebih baik? Ya, orang datang untuk berbuat baik, Yesus datang untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia ingin menyembuhkan orang sakit itu.
perbuatan baik. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berbuat jahat. Kenapa berbuat jahat? Di rumah Tuhan mencari kesalahan. Itu sebuah kejahatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, mana lebih baik, menyelamatkan orang atau membinasakan? Dan Yesus datang ke rumah ibadat untuk menyelamatkan. Mengapa? Orang yang sakit itu tidak pernah diperhatikan. Kita tidak tahu sudah berapa lama dia di tempat itu. Tapi tidak ada usaha dari pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, untuk membawa berobat. Bahkan tidak ada usaha bagi orang yang sakit ini untuk dibawa kepada Yesus. Tidak ada. Ya. Dan membiarkan orang menderita di rumah Tuhan adalah kejahatan. Tetapi Yesus ingin menyelamatkan. Tetapi saudaraku sekalian, ternyata tidak sesederhana itu. Yesus tidak hanya menegur dengan keras. Tetapi, mari kita buka ayat inti kita yang terdapat dalam Markus 3 ayat 5. Markus 3 ayat 5. Dikatakan sebagai berikut. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Ada dua hal. Yesus berduka cita. Apa artinya berduka cita? Sedih. Mengapa Yesus sedih? Karena ada orang yang datang ke rumah ibadat. Tujuannya mencari kesalahan orang lain. Yesus sedih. Cukup sedih? Tidak. Di ayat itu, Markus 3 ayat 5, sangat luar biasa. Yesus marah. Marah kepada siapa? Mereka yang beribadah, yang datang ke rumah ibadah. Tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kesalahan orang lain. Yesus marah. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat hasil dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang mati tangan kanannya. Ayat yang ke-8 sangat luar biasa. Ketulusan hati orang itu membuat Yesus meninggikan dia. Ingat, dia tidak diperhatikan sama sekali oleh orang lain. Tetapi justru karena Yesus melihat hati, Yesus meninggikan orang itu. Caranya bagaimana? Mari kita baca. Lukas 6 ayat 8. Sangat bagus ini. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah. Kemudian, dan berdirilah di tengah. Apa yang dilakukan Yesus? Orang yang tidak dikenal ini, orang yang dikucilkan ini, sekarang diangkat tinggi-tinggi. Caranya, bangunlah. Berdirilah di tengah. Apa artinya? Semua orang melihat orang itu. Pusat perhatian sekarang tertuju kepada orang ini. Yesus meninggikan orang yang beribadah dengan hati yang benar. Hasil yang berikutnya sangat luar biasa. Di ayat yang ke-10. Sesudah itu, ia memandang sekeliling mereka kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Apa hasilnya? Apa hasil ibadah dengan ember hati yang kudus, yang suci? Apa hasil mencari Yesus dengan tujuan yang benar, memohon belas kasihan? Selain diangkat derajatnya tinggi, dia juga disembuhkan. Apa perintah Yesus? Ulurkan tanganmu.
tangan yang mati itu sekarang bisa bergerak untuk menerima karunia kesembuhan dari Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang disuruh mengulurkan tangan oleh Tuhan. Salah satunya adalah Musa. Musa di Keluaran 4 ayat 4. Musa diperintahkan Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Untuk apa? Untuk memegang ekor ular. Ya, karena tongkat Musa berubah menjadi ular. Dan ular itu memakan semua ular-ular ahli sihir di depan Firaun. Ya, apa yang Tuhan katakan? Perintahkan, ulurkan tanganmu. Ya, kemudian Musa mengulurkan tangan menangkap ekor ular itu. Dan ular itu menjadi tongkat kembali. Mengapa Tuhan memerintahkan Musa mengulurkan tangan? Untuk mendapat mujizat yang besar. Masih orang yang sama, Musa di Keluaran 7 sampai Keluaran 14, beberapa kali dia disuruh Tuhan mengulurkan tangan. Ya. Untuk apa? Untuk mewakili Tuhan menumpahkan 10 tulah di Mesir. Ulurkan tanganmu ke laut, ulurkan tanganmu ke sungai, ulurkan tanganmu, dan seterusnya. Tuhan menggunakan Musa sebagai alat untuk menyatakan kehendaknya. Kemudian di Perjanjian Baru, Yesus juga pernah memerintahkan kepada Thomas perintah yang sama, yaitu ulurkan tanganmu Thomas. Untuk apa? Untuk mencucukkan jarinya ke luka di lambung Yesus. Apa artinya? Yesus memerintahkan Thomas untuk mengulurkan tangannya, untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian, orang yang mati tangannya diperintahkan Yesus untuk mengulurkan tangan. Untuk apa? Menerima mujizat. Ya. Dan pada waktu dia menurut, mujizat terjadi. Tangannya sembuh. Hari ini, saudaraku sekalian, saya dan saudara seperti orang yang sakit, yang mati tangan kanannya karena dosa. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Kita orang berdosa. Tetapi hari ini, Yesus juga melihat hati kita. Setelah dia melihat betapa tulusnya hati kita, betapa rindunya kita memohon pengampunan, betapa rindunya kita memohon belas kasihan, Yesus juga berkata kepada kita, ulurkan tanganmu. Untuk apa? Untuk menerima mujizat besar. Menyentuh kaki orang yang paling jahat di hati kita. Ini mujizat besar. Mengampuni orang yang paling jahat di hati kita. Ini mujizat besar. Memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ini mujizat besar. Mencuci kaki orang lain adalah mujizat besar. Yesus ingin kita menjamah kaki mereka, mengampuni mereka, karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Mengapa perlu pengampunan hari ini? Karena mungkin besok sudah terlambat. Mungkin orang itu sudah tidak ada besok, atau mungkin kita yang tidak ada besok. Hari ini adalah hari yang sangat berharga untuk mengulurkan tangan, menjamah kaki saudara-saudara kita agar terjadi pengampunan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai Yesus berduka cita hari ini atau dia marah hari ini karena kita mencari kesalahan orang lain. Tetapi biarlah hari ini terjadi sukacita.
di hati Yesus, sukacita di hati kita. Karena kita mengampuni kesalahan orang lain. Biarlah hari ini menjadi hari Sabat yang penuh sukacita bagi saya dan saudara. Karena kita menerima kembali kematian Yesus. Yesus berkata kepada kita, ulurkanlah tanganmu. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang indah yang Engkau sediakan bagi kami. Engkau tahu isi hati kami Bapa, Engkau tahu motif hati kami. Tetapi kami mohon agar Tuhan mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak ingin Engkau marah kepada kami, ya Yesus. Kami tidak ingin Engkau berduka karena melihat kami keras hati. Karena Engkau melihat kami menutup maaf bagi orang lain. Kami ingin Engkau bersukacita melihat hati kami. Karena kami mengulurkan tangan kami, menjamah mereka yang bersalah pada kami, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ampuni kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.